Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa syulikin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif hadzal kitab Syekhun al-Akbar Ibnu Marodi wa Yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, ya hampir 2 minggu berturut-turut ya kita membahas tentang akidah Ibnu Arabi. Ternyata setelah kita membaca langsung dari sumbernya bahwa akidah dasar Ibnu Arabi adalah Asy'ariyah, ya, bukan lainnya. Di sini bisa dilihat dari penjelasan-penjelasannya, dan Ibnu Arabi ya menolak pemahaman tasbih, ya, dan juga tatsim. Itu penjelasan yang paling nampak di sini adalah menurut Imam Ibnu Arabi bahwa kana wahu wala makana. Ini prinsip ini. Kana wahu wala makana. Allah ada tanpa tempat. Ya. Terus kana wahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada, tidak ada sesuatu yang menyertainya. Ini yang disebut dengan Allah, ya, yang dimakna maha suci atau tanzih, ya, dari segala keserupaan dengan makhluk. Wa huwa alama alaihi kana, ya. Dan Allah, ya, sebagaimana alama alaihi atas segala sesuatu karena ada, gitu. Jadi artinya bahwa Allah itu ada tanpa tempat, dan Allah itu ada dan tidak ada sesuatu yang menyertai Allah. Dan al-an wa huwa alama alaihi kana, ya, dan Allah, ya, alama alaihi atas segala sesuatu, alaihi ada karena ada siapa Allah. Nah, prinsip-prinsip inilah, ya, sebagaimana prinsip yang diyakini oleh Asy'ariyah, ya. Kemudian di akhir penjelasan Ibnu Arabi juga menjelaskan tentang terjadinya wujud yang beraneka ragam di alam semesta. Fama fil wujud ta'atun wala isyanun wala ribhun wala khusranun wala abdun wala hurun, gitu, wala bardun wala harun wala hayatun wala mautun, gitu. Bahwa tidak ada wujud, ya, baik itu yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan, untung maupun rugi, hamba maupun merdeka, dingin maupun panas, hayat maupun mati. Jadi semua yang ada di alam semesta yang saling berlawanan, ya,
kaya dan miskin, gitu. Kemudian taat dan maksiat, sampai akhirnya wala zahiro wala batin, ya, baik zahir dan batin, tidak ada wala mutaharrik wala sakin, dan tidak ada yang bergerak dan diam, ya, tidak ada yang kering dan basah, tidak ada kulit dan isi, ya, wala kosrun wala lubun, ya, tidak ada kulit dan isi, wala syai'un min hadhin nasyabi al mutaddati minha. Jadi tidak ada semua yang berlawanan disebutkan tadi, ada kalanya mukhtalifat berbeda dan mutamasilat itu sama, illa wa huwa muradun lil haqqi. Semua itu kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian, dalam melihat perbedaan di alam semesta, ya, yang paradok, ya, itu harus bisa dipahami secara akidah bahwa semua itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kulit putih, kulit hitam, ya, ada macam-macam agama, ada macam-macam suku. Ini kalau kita jelaskan secara lebih detail, ya, ada beragam, ya, manusia di alam semesta ini, ya, ada yang taat, ada yang maksiat. Ini itu semua atas kehendak Allah. Maka jika kita tahu bahwa semua yang ada di alam semesta atas kehendak Allah, ya, maka akan muncul sifat yang bijak, yang wisdom, ya. Pandangan orang yang ahli sufi, ya, dalam memandang objek di alam semesta itu sebagaimana tadi dijelaskan, selalu dipandang dan dikembalikan kepada Allah. Maka para guru sufi ketika didatengin seorang murid yang ahli maksiat sekalipun, tetap dalam pandangan seorang guru sufi ini, ya, yang dipandang bukan keburukannya, bukan perbuatannya, tapi seorang guru sufi ini akan mengembalikan dan memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali orang-orang yang ahli maksiat, ya, itu bisa memiliki semangat yang tinggi ketika dia bisa diterima oleh seorang guru, kemudian dimotivasi untuk bertaubat dan akhirnya menjadi pribadi yang baik. Gitu. Berbeda dengan pandangan lahiriah, ya, pandangan tekstual atau fikih oriented. Ketika melihat sesuatu objek yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ya, itu pasti dia akan menolak. Ya, melihat ahli maksiat, nah, dia muncul keangkuhan dan kesombongan karena merasa dirinya ahli taat. Tapi kalau para sufi tidak, sekalipun dia ahli maksiat, itu juga pada hakikatnya dia sedang menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Terus bagaimana sikap ketika menghadapi orang yang berlainan agama? Itu juga sama. Kalau melihat dari ini, semua yang terjadi, ya, di alam semesta, termasuk soal kulit, soal keyakinan, itu wa illa wa huwa muradun lil haq. Semua atas kehendak Allah. Jika atas kehendak Allah, ya, kita sebagai hamba hanya bisa mengembalikan kepada sang empunya, sang pemilik, gitu. Maka disinilah perbedaan. Kalau para guru sufi itu lebih wisdom, lebih terbuka, ya, lebih bisa merangkul, karena pandangan batiniahnya yang dipandang
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia ahli maksiat, ahli durjana, ketika datang kepada seorang guru sufi tetap dirangkul dengan kasih sayang, ya. Berbeda dengan pendekatan fikih syariah, ya. Lihat dia ahli maksiat, minum-minuman malah dijauhin. Lihat orang yang berlainan agama malah dikafir-kafirin gitu. Ini karena pandangannya aspek lahir saja, tidak sampai melihat kepada siapa di balik yang punya kehendak ini gitu. Dari sinilah akar dari akidah para sufi, mereka senantiasa bisa memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini sebagai ya orang yang sedang proses belajar tentu bisa melihat mana yang lebih tepat untuk kita ikutin. Ternyata pandangan-pandangan para sufi ini lebih menenteramkan hati dan jiwa, ya. Jadi tidak ada caci maki, tidak ada menebar kebencian, tidak ada melanggengkan permusuhan. Yang ada adalah dipandang semua itu sebagai muradun lil haq, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dari penjelasan akhir akidah yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Nah, selanjutnya wa kaifa la yakunu muradan lahu, dan bagaimana mungkin ya tidak ada satu yang dikehendaki ya lahu kepada syai' wa huwa aujadahu, sementara Allah yang mewujudkan. Ini maksudnya begini. Bagaimana peristiwa yang terjadi di alam semesta itu tidak bisa lepas dari kehendak Allah, sebab Allah lah yang mengadakan. Itu. Ini kalimat sederhana tapi dalam artinya, ya. Saya ulang lagi. Bagaimana mungkin ya adanya wujud di alam semesta dengan beraneka ragam ya wujudnya, beraneka ragam kehendaknya, ya, sementara yang mewujudkan itu adalah Allah gitu. Jadi kalau lebih konkretnya begini, ini supaya kita bahasakan yang mudah kita mengerti. Wujud alam semesta ini kalau kita lihat kan isinya macam-macam, ya, mulai dari yang seperti bulan, bintang, matahari, bumi, itu kan semua wujud. Di dalam bumi ini isinya macam-macam, ya. Ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia. Ya, kemudian kita mengerucut ke manusia. Manusia ini jumlahnya sudah miliaran, ya. Dan manusia ini semua punya kehendak masing-masing. Lah, kehendak-kehendak yang ada di pikiran 7 miliar manusia di bumi ini, ya, itu ya akan mudah dikembalikan kepada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ya Allah. Ya, karena tidak ada wujud di alam semesta kecuali dikehendaki dan diadakan oleh Allah. Maka apapun wujud di alam semesta, bentuknya itu hakikatnya Allah lah yang mengadakan dan mewujudkan. Bagaimana mungkin wujud itu bisa berkehendak tanpa dengan kehendak Allah? Dengan kata lain, kehendak-kehendak yang ada di alam semesta ini hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari hakikat
atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebab ya dia wujud yang mewujudkan Allah. Berarti dengan kata lain, apapun kehendak wujud ini ya tidak lain adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kaifa la yakunu muradan lahu wa huwa aujadahu. Bagaimana mungkin ada kehendak-kehendak di alam semesta ini yang tidak dikembalikan kepada Allah? Sebab apa? Allah lah yang mengadakan dan mewujudkan wujud yang ada di alam semesta ini. Akhirnya paham ini melihat tingkah pola ragam manusia, yaitu pandangannya tetap memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yujidul muhtar ma la yurid. Dan bagaimana ya Allah mewujudkan al-muhtar, sesuatu yang dipilih, ma la yurid, sesuatu yang tidak dikehendaki. La rodda li amrihi, tidak ada yang ya ditolak li amrihi, bagi perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqibah, dan tidak ada pungkasan li hukmi, bagi hukumnya. Yu'til mulka mayyasha, ya. Yu'ti, Allah memberi, al mulka, ya. Al mulka ini kerajaan man, kepada siapapun, yasa, yang berkehendak siapa Allah. Ya, ini ada ayatnya juga, yu'ti mulka mayyasha, ya. Ini ada ayatnya bahwa Allah itu punya otoritas untuk memberi ya kekuasaan dan juga mencabut kekuasaan. Nah, berkaitan dengan penjelasan ini, bahwa siapapun yang akan menjadi pemimpin di dunia ini, baik dari tingkat presiden sampai tingkat rendah RT RW, ini ya hakikatnya mereka memperoleh al-mulku, yaitu kedudukan, kekuasaan. Ini yang memberi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kata yu'til mulka mayyasha, Allah memberikan kekuasaan ya kepada siapa yang dikehendaki. Wayang zi'u mayyasha, dan Allah juga punya otoritas untuk mencabut ya kedudukan-kedudukan yang dimiliki terhadap siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wayang zi'ul mulka mimman yasha, dan Allah juga punya hak untuk mencabut dari orang-orang yang dikehendaki. Gitu. Maka dari penjelasan ini ya, bahwa kita memiliki ya pemahaman secara akidah, contoh ya kaitannya dengan dinamika kehidupan ya dalam konteks Indonesia ya, ya siapapun yang akan menjadi presiden di Indonesia, mulai dari presiden pertama sampai sekarang dan yang akan datang, dan sampai 2500 atau sampai kiamat, itu ya semua sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada dalam ketetapan Allah ya. Allah yu'ti, bisa memberi kepada siapapun ya. Terbukti Allah memberikan kedudukan posisi presiden ya, dengan para presiden yang sudah kita kenal. Untuk kedepannya Allah juga sudah menetapkan siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang ya. Allah punya hak untuk memberi, Allah juga berhak untuk mencabut. Ini kalau sesuai aturan 5 tahun 2 kali periode ya. Kalau sampai dia berlebihan melebihi sekian puluh tahun
Ya, karena merasa nyaman dengan kedudukan, itu pasti yang zi'u al-mulka, Allah akan menarik kedudukan itu. Maka kita bisa melihat kedudukan apapun di muka bumi tidak ada yang abadi. Kita contoh ya, lihat mulai dari sistem pemerintahan sesudah Nabi. Ada sistem ya khalifah. Itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masuk ke berikutnya zaman Muawiyah ya, sampai Abbasiyah, sampai Turki Utsmani. Ya, itu akhirnya sistem dinasti ini runtuh. Kemudian berubah lagi menjadi state, ya, negara, bangsa. Termasuk Indonesia, dulunya adalah dari kerajaan-kerajaan. Akhirnya berubah menjadi negara bangsa. Nah, melihat fenomena ini, kalau dikaitkan dengan ayat ini, ternyata semua sistem yang ada ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menganggap bahwa kedudukan itu warisan, tidak. Kedudukan itu adalah pemberian dari Allah dan suatu saat juga bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara akidah ya siapapun yang jadi ya hakikatnya itu atas kehendak Allah. Itu wa yu'izzu may yasha. Allah dapat memuliakan seseorang yang dikehendaki. Wa yadhillu may yasha, dan Allah juga punya kekuasaan untuk merendahkan siapa yang dikehendaki. Ya, jadi di alam semesta dengan kata lain ya semua milik Allah. Gitu loh. Kedudukan dari tingkat presiden sampai RT semua milik Allah, nggak ada jabatan yang abadi. Korun, Fir'aun merasa penguasa yang abadi, tidak, akhirnya hancur. Ya, lihat tokoh-tokoh di dunia semua akhirnya runtuh kedudukan dan jabatannya, karena Allah ingin menunjukkan yang kuasa itu hanya Allah gitu, yang maha kuasa. Maka siapapun ketika mendapatkan kuasa itu ya jagalah amanah itu, kan itu hakikatnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak amanah ya Allah punya hak, bisa dicabut. Ya, kalau dia amanah, wa yu'izzu may yasha, dia akan diangkat kemuliaannya karena prestasinya dia bersih, dia amanah, menjaga amanah rakyat itu. Tapi kalau dia nggak amanah, wa yudhillu may yasha, Allah akan menghinakan, ya, menghinakan kepada orang yang dikehendaki. Lah, maksud Ibnu Arabi menjelaskan seperti ini supaya sikap batin kita melihat kejadian di alam semesta itu secara akidah kita sudah punya prinsip bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sudah jadi A ya sudah, kita tinggal menerima saja, nggak usah pakai ngotot-ngotot, karena tidak mungkin apa yang terjadi di alam semesta ya yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa yudhillu may yasha. Ini Allah juga punya otoritas untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, di sini nggak boleh kita untuk sombong, itu nggak boleh. Ya, apalagi kita yang sudah taat, misalkan sholatnya sudah bagus, ya lain-lainnya sudah bagus. Jangan sampai ini menjadi pintu masuknya iblis untuk memunculkan keakuan dan kesombongan. Karena dia merasa ahli ibadah, kemudian dia mencaci orang yang tidak ibadah. Ingat ya,
Ini yudhilu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ya, ingat, bisa jadi sekarang Anda menjadi pribadi yang taat, suatu ketika bisa dibalik oleh Allah, Anda menjadi orang yang ahli maksiat. Karena jelas yudhillu mayyasha. Maka ketika ada orang yang posisinya dalam posisi kiri, yudhillu, ya sudah, dipandang saja, dikembalikan kepada Allah. Karena hakikatnya orang yang diposisikan di kiri, ya, yudhillu itu ya hakikatnya Allah yang punya kehendak. Kalau kita mau mengajak, ya sampaikan aja ajakan-ajakan yang positif. Soal dia mau ikut atau tidak, kembalikan kepada yang punya kehendak. Jadi enteng, gampang. Begitu juga yahdi mayyasha. Kita tidak boleh yang posisinya sedang di kanan, ahli taat, ibadah, nggak boleh memandang sebelah mata. Ya. Maka perlu disyukuri, alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku beragama Islam. Ya. Jangan sampai ini menimbulkan tadi ujub takabur, merasa ahli taat, suka mencaci maki yang ahli maksiat, merasa dia ahli ibadah, mencaci maki yang belum ibadah. Lah ini orang yang masih terhijab, dia nggak tahu suatu saat itu bisa kebalik gitu. Banyak bukti orang yang nampak ahli ibadah, kemudian suatu ketika dibalik oleh Allah, dia menjadi ahli maksiat. Bahkan ya, dia dari orang yang beriman bisa menjadi tidak beriman, bagi Allah sah-sah aja jika punya kehendak. Sebab ayatnya jelas, yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita itu nggak ada yang kita banggakan, karena semua milik Allah. Karena semua milik Allah, kalau kita diberi anugerah iman, ya kita syukuri. Diberi anugerah ketaatan, ya kita syukuri. Diberi anugerah menikmati zikir, ya kita syukuri. Diberikan anugerah bisa mengamalkan istiqomah zikir, kita syukuri. Gitu. Jangan sampai ini menjadi alat kesombongan. Sebab kalau ini menjadi alat kesombongan, suatu saat ditarik oleh Allah, berubah kondisinya, bisa menjadi ahli maksiat. Ya. Jadi dengan ayat ini juga ya, mengajari kita supaya kita untuk bersikap tawadhu ketika posisinya sedang di kanan. Ya. Kalau posisinya di kiri, ya kalau kita sudah paham penjelasan ini, ya kita hanya bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kami diberikan anugerah iman dan Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat pinaringan husnul khotimah. Ini doa-doa yang penuh dengan adab. Ya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha ayyakuna lam yakun. Ya, ini ada kalimat yang banyak menjadi doa-doa ya. Bahkan kalau kita di Arab Saudi itu, atau di Arab Mesir juga, tulisan Masya Allahu kana gitu, wa ma lam yasha lam yakun, itu banyak sekali ditulis di mobil-mobil nih, di Mesir maupun di Arab Saudi. Nah, maksudnya apa? Sesuatu saat yang telah dikehendaki oleh Allah, karena pasti terjadi. Ini kalimatnya hanya 3 suku kata, tapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Ma itu isim mausul yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum. Berarti segala yang ada di alam semesta itu masuk kriteria ma, sesuatu itu, karena bersifat umum. Kemudian sya'a, di sini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi. Artinya sya'a yang berkehendak, yang telah berkehendak siapa Allah. Berarti Allah di zaman azali sebelum alam semesta itu ada, itu sudah punya kehendak atau grand design terhadap alam semesta.
Dari yang global sampai yang kecil. Dari yang global sampai yang sifatnya individual. Itu semua sudah ada dalam azali. Ya, itu yang disebut dengan sya'a. Sya'a itu ya sudah dikehendaki oleh Allah. Desainnya sudah jadi di Lauhil Mahfuz di zaman azali. Nah, contoh misalkan terkait dengan persoalan personal seseorang. Ya, saya nanti nikah dengan siapa? Anak saya berapa? Nanti saya tinggal di mana? Itu di Lauhil Mahfuz itu sudah ada catatan kehendak Allah. Jadi kehidupan yang sekarang ini kita hanya bahasa Jawa sak dremo nglampahi atas kehendak Allah. Ini yang dimaksud masya'a. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah paham masya'a, ya kita bisa menikmati apa yang menjadi kehendak Allah. Bisa mengalir pada iradah Allah. Ya. Bisa ngeli, ya, istilahnya ilining banyu. Ya, maksudnya bisa ngikuti alur dinamika apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hanya satu kata, sya'a. Kenapa Bu Ilmandi? Ternyata isinya dalam. Ya. Karena itu pasti ada, pasti terjadi. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah pada zaman azali yang sudah dalam Lauhil Mahfuz ini kejadian alam semesta sampai kiamat, sampai setelah kiamat kan sudah ada semua. Nah, termasuk kejadian di alam semesta yang saat ini itu semua di Lauhil Mahfuz sudah ada catatannya. Ya, baik yang global, contoh masalah COVID-19. Itu di Lauhil Mahfuz sudah ada. Ya. Terus kira-kira kapan selesainya? Ya ini yang punya kemampuan untuk mengintip di Lauhil Mahfuz ini ya hanya kekasih-kekasih Allah. Dan kekasih-kekasih Allah ini ya beliau tidak mau membongkar kehendak Allah yang sudah ada pada zaman azali. Karena ini rahasia ketuhanan. Kalau toh beliau menyampaikan itu hanya isyarat, ya tidak vulgar, menjawab terang-terangan, tidak, hanya memberikan isyarat. Karena ini sebagai adab etika orang yang memiliki pengetahuan robaniyah. Ya, berbeda dengan dukun. Kalau dukun itu kan sok tahu, padahal dia juga meraba-raba saja. Kalau kebenaran pas ramalannya, wah, dia bangganya minta ampun. Ini hanya meraba. Kalau dukun kemampuannya hanya meraba. Kalau para kekasih-kekasih Allah yang memiliki kedudukan itu diberikan anugerah bisa melihat catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Namun demikian beliau memiliki etika dan adab, tetap tidak mau membongkar di ruang publik. Gitu. Ya, misalkan ditanya hanya memberikan isyarat saja. Ya, maka kita harus paham isyarat-isyarat beliau ini. Masya Allah, kana sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah, kana pasti terjadi. Nah, dengan berpegang pada Masya Allah kana, ya ini hakikat hidup ya, sak dermo ngeli ya, ilining banyu, ya ini yang dimaksud. Sak dermo nglampahi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Namun demikian kita tidak boleh pasif, ya. Memahami Masya Allah, semua kan sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, saya kerja nggak kerja, kalau Allah berkehendak saya kaya. Ini yang salah memahami. Ini terjebak dengan akidah Jabariyah. Kalau akidah Asy'ariyah, ya kita yakin semua ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi
akidah Asy'ariyah sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah, maka kita sebagai hamba diberikan ruang untuk usaha dan ikhtiar. Maka ketika usaha dan ikhtiar kita berhasil, sikap kita bisa mengembalikan kepada Allah. Andai usaha ikhtiar kita belum berhasil juga enak, bisa mengembalikan kepada Allah, bisa husnudzon kepada Allah belum berkehendak. Contoh misalkan ada orang ikut daftar PNS, ya sudah belajar, sudah macam-macam, belum diterima. Kalau paham akidah Asy'ariyah, nggak apa-apa, berarti memang Allah belum berkehendak. Daftar lagi nggak diterima, belum kehendak. Daftar lagi diterima, berarti ini baru kehendak. Memang ya berpegang pada Asy'ariyah, ya posisi diberikan sukses ya harus bisa mengembalikan kepada Allah, diberikan kegagalan juga harus positive thinking, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjebak pada Jabariyah. Jabariyah tadi nggak mau usaha ikhtiar. Semua kan sudah dikehendaki oleh Allah, ngapain usaha ikhtiar? Ya oke. Nggak mau usaha ikhtiar. Kalau seandainya dia lapar, ya harus diterima. Kok Allah nggak ngirimin makan? Ya, ini jangan menyalahkan Allah, itu kan? Ya, jangan menyalahkan Allah, itu. Kalau diibaratkan begini, orang yang terjebak pada Jabariyah itu begini. Ya, ada seorang nelayan, dia paham akidah tadi bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak ya pasti terjadi. Maka ketika dia posisi perahunya sedang ada masalah, ya ada lubang, kemudian air nggak bisa dibendung, ya dia memohon kepada ya Allah, berilah aku pertolonganmu ya Allah, itu ya. Terus ada orang yang nelayan lain yang mau menolong, saya tidak mau, saya hanya mau pertolongan Allah, gitu kan. Padahal sudah ada orang datang menolong. Padahal orang mau menolong ini kan atas kehendak Allah juga, gitu. Karena dia salah paham dalam memahami akidah, tidak, ya, maunya Allah yang menolong langsung. Nah, ini akibat memahami akidah tidak utuh. Ya, akhirnya dia tenggelam, ya sebab menunggu pertolongan Allah nggak datang. Ini sekitar ilustrasi saja, contoh. Ya. Ya, ketika dia meninggal, ya terus dia protes, kenapa ya Allah, saya sudah memohon pertolonganmu, tapi engkau tidak turun juga memberikan pertolongan. Ya, diingatkan oleh malaikat, lah tadi ada yang nelayan menolong, itu siapa? Itu kan nelayan, bukan engkau ya Allah. Lah yang menghendaki nelayan datang kepadamu siapa? Itu ini akibat tidak memahami akidah, bahwa kedatangan nelayan mau menolong itu juga atas kehendak Allah. Itu maka dalam memahami ini jangan terjebak pada Jabariyah, ya. Nah, jadi masya Allah, karena ini sebagai prinsip akidah, segala yang telah dikehendaki oleh Allah di Lauhil Mahfuz pasti akan terjadi. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman azali ini disebut qadha, sedangkan kejadian yang aktual saat ini itu nggak lepas dari keputusan qadha, ini namanya qadar. Maka ada qadha, ada qadar. Qadar itu ketentuan yang aktual. Ketentuan aktual ini nggak lepas dari apa yang ada di dalam qadha ini. Ya. Wa ma lam yasa' lam. Wa ma dan sesuatu, ya, lam yasa' yang tidak berkehendak siapa Allah. Ayyakuna supaya ada, lam yakun maka tidak akan terjadi. Gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak dikehendaki menjadi ada oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk ada, maka tidak akan terwujud.
Contoh gampang ya. Proses kejadian manusia ini kalau kita bisa mulai menganalisa kejadian kita ini ketika dalam posisi ya sebelum wujud ya, masih berupa sperma ya dari seorang ayah ya itu kan ada sekitar 300 juta sel ya. Itu fastabiqul khairat 300 juta sel ini untuk bisa masuk ya ke sel ya wanita yang nantinya menyatu menjadi zigot. Ternyata dari 300 juta ini yang jadi hanya satu. Nah, akhirnya menjadi proses janin sampai menjadi bayi. Nah, dari 300 juta akhirnya jadi yang satu. Ini kan wa malam yasa'ayyakuna lam yakun. Jadi ternyata wujud kita yang ada di alam semesta saat ini itu sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah berkompetisi dengan 300 juta sel ya, sperma. Ternyata hanya satu yang jadi. Nah ini kejadian kita ini ya itu sudah sesuai dengan kehendak Allah. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki ya tidak akan pernah ada. Ini untuk memahami penjelasan ini. Ya, contoh lain adalah kalau memang takdirmu itu ya menjadi seorang ustadz ya karena masa Allah kana. Jadi kodok itu ini takdirnya akan menjadi ustadz. Maka wa malam yasa'ayyakun lam yakun ya dia punya mimpi pengen jadi pengusaha, pengen jadi pejabat. Ya lam yakun tidak akan terjadi gitu. Karena keinginan-keinginan seperti ingin jadi pejabat, menjadi ya ini keinginan kemanusiaan boleh. Tapi ketetapan Allah tidak akan pernah salah. Oh iya, akhirnya dia menjadi seorang ustaz. Begitu juga yang memang dikehendaki Allah menjadi ya pengusaha, dikehendaki menjadi politisi, ya semua nggak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apapun profesi yang ada di alam semesta ini, ya sesungguhnya itu sebagai wujud dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi hakikatnya manusia, ya hanya sakdermo ngelampai apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lau istam al kholaik ande seluruh manusia kulluhum semuanya ala ayyuridu syai'an mereka menghendaki sesuatu lam yuridillah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ayyuriduhu mereka menghendakinya ma'araduhu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah ya maka tidak akan pernah terjadi. Jadi ini Ibnu Arabi sampai menggambarkan lawistam al kholaik seluruh kholaik makhluk di alam semesta ditambah kulluhum semuanya ya ini taukid menegaskan ala ayyuridu syai'an mereka memiliki kehendak terhadap sesuatu lam yuridillah tapi kehendak itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang nggak bakalan bisa terjadi gitu loh. Jadi ini penggambaran Ibnu Arabi itu supaya kita yang agak ngeyel-ngeyel dikit ini bisa tunduk. Oh iya ya, andai seluruh alam semesta punya kehendak satu, tapi kehendaknya tidak sesuai kehendak Allah, maka tidak mungkin bisa terjadi. Gitu ya. Ayyaf'alu syai'an atau ingin melakukan sesuatu. Lam yuridillah yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Ijadahu menjadi wujud wa araduhu indama arada minhum dan mereka menghendaki sebagaimana yang mereka yaitu ma fa'alu walas istata'u aladik niscaya mereka tidak akan mampu gitu. Jadi
Dengan kata lain, bahwa seluruh makhluk di alam semesta, andai dia punya satu kehendak, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah berwujud. Maka kita sendiri merasakan, ya, manusia ini kan punya daftar keinginan banyak. Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, gitu. Ya, silahkan saja, nggak apa-apa, punya daftar. Tapi kita harus legowo dan nerimo ketika yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Allah lebih tahu. Itu. Kita menginginkan tentu yang enak-enak. Nah, kalau nulis daftar keinginan, pasti kan yang ditulis itu yang enak-enak. Ya, pengen punya rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, atau pengusaha yang sukses. Ini kan keinginan-keinginan, daftar keinginan. Tapi toh nanti pada akhirnya ternyata kita dikehendaki, ya ternyata hanya sebagai orang yang ekonominya pas-pasan. Ya disyukuri, alhamdulillah. Gitu. Artinya kehendak mereka yang macam-macam tadi nggak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap yang terbaik, ya legowo, bisa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita ngeyel dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Jadi wala istata'u ala dalik, niscaya semua makhluk tidak akan mampu, ya, atas masalah tersebut. Wal iman wa ta'at, iman dan taat, ya, wal isyan, iman, taat dan kemaksiatan, min masyiatihi, dari kehendak Allah. Jadi maka jangan kita muncul tadi ujub takabur. Iman, kalau kita memperoleh anugerah itu, ya kita syukuri. Taat, ya kita syukuri. Gitu. Jangan sampai iman dan taat ini menjadi celah untuk menyombongkan diri. Ya, melihat orang yang dalam kondisi maksiat, dalam kondisi tidak iman, jangan muncul takabur, sombong, jangan. Sebab ini hak otoritas milik Allah. Allah bisa membolak-balikkan satu keadaan. Gitu. Ya, maka kalau kita sudah paham bahwa iman, taat, maksiat semua atas kehendaknya, yang ada kita hanya bisa bersyukur kalau posisi kita itu dalam keadaan iman dan ketaatan. Sebaliknya kalau posisi seseorang yang dalam posisi kemaksiatan, posisi dalam tidak iman, ya bisa menjadi introspeksi. Ya, kalau yang sedang maksiat, ya cepat-cepat bertaubatlah, gitu, supaya Allah mengangkat menjadi ahli maksiat. Yang belum beriman, ya siapa tahu kita doakan, mudah-mudahan Allah bisa memberikan petunjuk iman. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan, gitu. Sebab iman dan taat itu milik Allah. Kita ini hanya sakdermo menerima anugerah itu. Lah, posisi kita hanya sakdermo menerima, jangan sampai muncul keakuan, kesombongan itu. Sombong dengan ketaatan juga nggak boleh. Sombong dengan keimanan juga tidak boleh. Ya, itu semua adalah min masyiatihi wa hukmihi wa iradatihi. Itu. Maka kalau orang yang sombong dengan keimanannya, keislamannya, itu melihat orang yang di luar dirinya itu, wah, kayak seolah-olah itu dimusuhin, dibenci, bahkan mau dibunuh, yaitu karena pemahaman akidahnya sangat lemah sekali. Ya, semua apa yang ada di alam semesta tidak lepas dari kehendak Allah, masyiati, wa hukmi, dan ini ketetapan Allah, ya, wa iradati, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Walam yazal Subhanahu wa Ta'ala mausuban bi hadil iradah azalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disifati dengan iradah tadi itu sejak zaman azali. Gitu. Ya, sudah sampai sini dulu. Mudah-mudahan penjelasan pengajian pagi ini dapat menambah ilmu kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.